Hai Troopers, saya Tommy Cokro. Hai Troopers. Halo Troopers, saya Rory Asyari. Hai Troopers, saya Clara Tambubualan. Saya pengen cerita bagaimana sebenarnya pandemi COVID-19 ini mempengaruhi kehidupan saya sehari-hari. Harus diakui banyak banget efek negatifnya, nggak boleh nongkrong, nggak boleh keluar rumah, nggak boleh makan bareng-bareng, mungkin juga nggak boleh bebas kayak dulu misalnya harus pakai masker dan lain sebagainya. Tapi saya lebih memilih melihat dari sisi positifnya. Kita biasanya nggak pakai masker keluar rumah, sekarang jadi pakai masker. Cuci tangan, bawa alat makan sendiri, bawa alat sholat sendiri, kemudian disinfeksi diri pakai hand sanitizer dan lain sebagainya, buka pintu pakai sikut dan lain sebagainya. Salah satu contoh lagi nih, alas kaki. Kami hanya menggunakan satu pasang sepatu dan satu pasang sendal yang kami letakkan di luar pintu, kemudian kami semprotkan disinfektan setelah usai menggunakan alas kakinya. Kadang kami merasa frustasi, kami takut menjadi pembawa virus, kami takut orang terdekat kami tertular, dan tentu saja kami juga takut untuk tertular. Kalau saya pribadi, masa pandemi mengajarkan banyak hal dan tentunya berefek luar biasa dalam kehidupan pribadi saya. Saya jadi lebih disiplin, jadi lebih menghargai orang lain, sabar, dan juga berbagi, banyak bersyukur, dan memaksa diri untuk terus terpacu berpikir, bekerja, melakukan kegiatan-kegiatan dan hal-hal yang positif. Tentunya kami cukup syok saat dimana pandemi melanda dunia dan tiba di Indonesia. Kami langsung mengadakan rapat darurat pada saat itu dan menentukan sistem kerja karyawan, membuat strategi jitu untuk Spikul Indonesia Institute tetap eksis ke depannya. Hingga saat ini, kami belum menerapkan bekerja di kantor. Jadi kami selalu bekerja dari kediaman masing-masing atau dari lokasi masing-masing. Meeting tetap aktif, kami tetap produktif, tapi bertemu virtual. Saya awalnya deg-degan, gimana ya cara ngajar melalui Zoom atau online? Karena nggak ada engagement, nggak ada interaksi secara langsung. Tapi setelah dijalani dengan inovasi kanan-kiri, ternyata asik juga loh. 2,5-3 jam nggak kerasa ngajar untuk para troopers di Spikul. Jadi ternyata asik-asik aja. Awal-awal kelas online saya merasa, aduh gue bisa nggak ya nih ya ngajar orang tanpa ketemu, tanpa tatap muka, tanpa menyentuh dan lain sebagainya. Ternyata begitu pertama kali kelas online, chemistry itu ternyata bisa terbangun. Dengan kita memperhatikan ekspresi lawan bicara kita, chemistry itu bisa terjalin dan kita merasa kami ngobrol sangat dekat. Meski saat ini PSBB sudah tidak lagi diberlakukan, kami memutuskan tidak akan pernah juga akan meninggalkan sistem digital online. Karena kita melihat pada saat masa pandemi kemarin, kami dapat bertemu dengan para troopers dari mulai daerah di Aceh sampai di tanah Papua. Dan ternyata setelah dipikir-pikir, kelas online itu sangat efektif. Effortnya tidak besar, kita tidak perlu keluar rumah, kita cukup di rumah, pakai sambungan internet di rumah, bahkan kita tidak perlu mandi. Namun dalam waktu dekat, Spikul Indonesia Institute juga telah siap untuk melakukan prosedur kesehatan yang sangat lengkap. Dalam rangka kami akan kembali offline, bertatap muka, menghadirkan kelas-kelas sehingga para troopers juga nyaman dan aman berhadapan langsung dengan kami. Satu hal yang paling penting adalah harus semangat untuk menumbuhkan rasa optimisme di diri kita masing-masing. Yang perlu kita lakukan adalah menjaga kesehatan diri kita, lingkungan kita, dan orang-orang di sekitar kita. Kita saling menjaga karena corona ini bisa dilawan kalau kita melepas ego kita dan memikirkan orang lain. Jadi itu sih teman-teman, walaupun banyak aspek negatifnya, saya pribadi lebih suka melihat pandemi COVID-19 ini dari sisi positifnya dan alhamdulillah mendapatkan hal-hal positif itu. Karena pada saat COVID-19, kolaborasi, interaksi, dan menjadi pendengar yang baik adalah hal yang prioritas saat ini. Siapa tahu dari kolaborasi dan interaksi ini memunculkan yang namanya inovasi-inovasi baru di sektor pekerjaan apapun itu.